Surah Al-Fatihah. Ayat 3. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemeliharaan tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna, kecuali bila disertai oleh rahmat kasih sayang. Oleh karena itu, ayat ini menggarisbawahi kedua sifat Allah ini, setelah sebelumnya menegaskan bahwa Allah adalah pemelihara seluruh alam. Pemeliharaannya itu, bukan atas dasar kesewenang-wenangan, tetapi diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Ayat ketiga ini, tidak dapat dianggap sebagai pengulangan sebagian kandungan ayat pertama, basmalah. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ketiga ini bertujuan menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah sebagaimana disebutkan pada ayat kedua, sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, atau sesuatu pamrih seperti halnya seseorang atau perusahaan yang menyekolahkan karyawannya. Pendidikan dan pemeliharaan tersebut, semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Tuhan yang dicurahkan kepada makhluk-makhluknya. Penekanan pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini dapat juga bertujuan menghapus kesan atau anggapan yang boleh jadi ditimbulkan oleh kata Rob bahwa Tuhan memiliki sifat kekuasaan mutlak yang cenderung sewenang-wenang. Dengan disebutkannya sifat Rahman dan Rahim, kesan tentang kuasa mutlak akan bergabung dengan kesan rahmat dan kasih sayang. Ini mengantar kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Agung lagi Maha Indah, Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Seakan-akan dengan menyebut kedua sifat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang para makhluk untuk datang ke hadiratnya, demi memperoleh keridhoannya, dan dengan demikian, hati mereka menjadi lapang, dan jiwa mereka menjadi tenang, apapun yang mereka alami dan bagaimanapun keadaan mereka. Banyak ulama berpendapat bahwa, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya terambil dari akar kata yang sama, yakni rahmat, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa, kata Ar-Rahman, tidak berakar kata, dan karena itu pula, lanjut mereka, orang-orang musyrik tidak mengenal siapa Ar-Rahman. Ini terbukti dengan membaca firman-Nya, apabila diperintahkan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka berkata, siapakah Ar-Rahman itu? Apakah kami bersujud kepada sesuatu yang engkau perintahkan kepada kami? Perintah ini menambah mereka enggan dan menjauhkan diri dari keimanan. Quran, Surah Al-Furqan, ayat 60. Sementara ulama penganut paham ini melanjutkan, bahwa kata Ar-Rahman, pada hakikatnya, terambil dari bahasa Ibrani, Rahman, dengan huruf H. Dan karena itu, kata tersebut dalam basmalah dan dalam surah Al-Fatihah, disusul dengan kata Ar-Rahim, untuk memperjelas maknanya. Tetapi Al-Qurtubi, yang mengutip pendapat ini, tidak mengemukakan satu dalil atau alasan pun. Kalaupun dalam bahasa Ibrani demikian, maka tidak mustahil ia terambil dari bahasa Arab, karena bahasa Arab lebih tua dari bahasa Ibrani. Demikian komentar Thohir Ibn Ashur. Seperti dikemukakan di atas, banyak ulama yang berpendapat bahwa, baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, keduanya terambil dari akar kata, rahmat, dengan alasan bahwa, timbangan kata tersebut dikenal dalam bahasa Arab. Rahman, setimbang dengan Faklan, dan Rohim dengan Fakil. Timbangan Faklan, biasanya menunjukkan kepada kesempurnaan dan atau kesementaraan, sedang timbangan Fakil, menunjuk kepada kesinambungan dan kemantapan. Itu salah satu sebab, sehingga tidak ada bentuk jamak dari kata, Rahman, karena kesempurnaannya itu, dan tidak ada juga yang wajar dinamai Rahman, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kata, Rohim, yang dapat dijamak dengan, Ruhama, sebagaimana ia dapat menjadi sifat Allah, dan juga sifat makhluk. Dalam Al-Quran, kata Rohim, digunakan untuk menunjuk sifat Rasul Muhammad SAW, yang menaruh belas kasih yang amat dalam terhadap umatnya, sebagaimana bunyi firman Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai juga dengan, Arhamu, Ar-Rahimin. Yang paling pengasih di antara seluruh yang pengasih. Bahkan oleh Al-Quran, dia disifati pula sebagai, Khoir, Ar-Rahimin, sebaik-baik pengasih. Quran Surah Al-Mukminun, ayat 118. Kalimat Ar-Rahman, seperti dikemukakan di atas, tidak dapat disandang kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula, ditemukan dalam ayat Al-Quran, yang mengajak manusia menyembahnya, digunakan kata Ar-Rahman, sebagai ganti kata Allah, atau menyebut kedua kata tersebut sejajar dan bersamaan. Perhatikan firman-firman-Nya berikut, katakanlah, serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asma' Al-Husna, nama-nama yang terbaik. Quran Surah Al-Isra, ayat 110. Dan tanyakanlah kepada Rasul-Rasul kami, yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Quran Surah Az-Zukhruf, ayat 45. Kita semua mengetahui bahwa, yang berhak disembah hanyalah Allah, dan bahwa, lafaz Allah, hanya khusus tertuju kepada Tuhan yang berhak disembah dan Maha Esa itu. Tetapi, kedua ayat di atas, menggunakan kata Ar-Rahman, untuk yang berhak disembah serta mempersamakannya dengan lafaz Allah, semua itu menunjukkan bahwa, kata Ar-Rahman, hanya khusus digunakan untuk Tuhan yang Maha Esa, tidak untuk selainnya. Penulis cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa, baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, keduanya terambil dari akar kata, rahmat. Dalam salah satu hadis qudsi, dinyatakan bahwa Allah berfirman, Aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan Rohim, kuambilkan untuknya nama yang berakar dari namamu, siapa yang menyambungnya, Silaturrohim, akan kusambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutuskannya, kuputuskan rahmatku baginya, hadis riwayat Abu Daud, dan At-Tirmidzi, melalui Abdurrahman ibn Auf.
Menurut pakar-pakar bahasa, semua kata yang terdiri dari huruf-huruf, ro, ho, dan mim, mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Rahmat, jika disandang oleh manusia, maka ia menunjukkan kelembutan hati, yang mendorongnya untuk berbuat baik. Rahmat, lahir dan nampak di permukaan bila ada sesuatu yang dirahmati, dan setiap yang dirahmati, pastilah sesuatu yang butuh, karena itu, yang butuh tidak dapat dinamai rohim. Di sisi lain, siapa yang bermaksud memenuhi kebutuhan pihak lain, tetapi secara faktual dia tidak melaksanakannya, maka ia juga tidak dapat dinamai rohim. Bila itu tidak terlaksana karena ketidakmampuannya, maka boleh jadi dia dinamai rohim, ditinjau dari segi kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan yang menyentuh hatinya. Tetapi, yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Rahmat yang menghiasi diri seseorang, tidak luput dari rasa pedih yang dialami oleh jiwa pemiliknya. Rasa itulah yang mendorongnya untuk mencurahkan rahmat kepada yang dirahmati. Rahmat dalam pengertian demikian, adalah rahmat makhluk. Alkoholik, Allah, tidak demikian. Tetapi, jangan duga bahwa, hal ini mengurangi makna rahmat Tuhan, bahkan di sanalah kesempurnaannya. Rahmat yang tidak dibarengi oleh rasa pedih, sebagaimana rahmat Allah, tidak merupakan kekurangan baginya, karena kesempurnaan rahmat, ditentukan oleh kesempurnaan buah atau hasil rahmat itu, saat dianugerahkan kepada yang dirahmati. Dan betapapun Anda memenuhi secara sempurna kebutuhan yang dirahmati, yang bersangkutan ini, tidak merasakan sedikit pun apa yang dialami oleh yang memberinya rahmat. Kepedihan yang dialami oleh si pemberi, merupakan kelemahan makhluk. Demikian penuturan Al-Ghazali. Adapun yang menunjukkan kesempurnaan rahmat ilahi, walaupun yang Maha Pengasih itu tidak merasakan kepedihan, maka menurut Imam Ghazali, adalah karena, makhluk yang mencurahkan rahmat saat merasakan kepedihan itu, hampir-hampir saja dapat dikatakan bahwa, ia saat mencurahkannya berupaya untuk menghilangkan rasa pedih itu dari dirinya, dan ini berarti bahwa pemberiannya tidak luput dari kepentingan dirinya. Hal ini mengurangi kesempurnaan makna rahmat, yang seharusnya tidak disertai dengan kepentingan diri, tidak pula untuk menghilangkan rasa pedih, tetapi semata-mata demi kepentingan yang dirahmati. Nah, demikianlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik rahmat yang sempurna adalah, yang menghendaki dan melimpahkan kebajikan, bagi yang butuh, serta memelihara mereka, sedang pemilik rahmat yang menyeluruh adalah, yang mencurahkan rahmat kepada yang wajar maupun yang tidak wajar menerimanya. Rahmat Allah bersifat menyeluruh, karena setiap dia menghendaki tercurahnya rahmat, seketika itu juga rahmat tercurah. Rahmatnya pun bersifat menyeluruh karena, rahmat itu mencakup yang berhak maupun yang tidak berhak, serta mencakup pula aneka macam rahmat, yang tidak dapat dihitung atau dinilai. Kata rahmat, dapat dipahami sebagai sifat zat, dan ketika itu, Rahman dan Rohim, merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dapat juga dipahami dalam arti sesuatu yang dicurahkan, sehingga bila demikian, rahmat menjadi sifat perbuatannya. Ketika Anda berdoa seperti yang diajarkan Al-Quran. Quran Surah Ali Imran, ayat 8, Wahabak lana min ladunka rahmatana, artinya, anugerahkanlah bagi kami dari sisimu, rahmat, maka kata rahmat di sini merupakan sesuatu yang dicurahkan Allah, bukan merupakan sifat zatnya, karena sifat zat tidak dapat dianugerahkan. Apakah sama makna Rahman dan Rohim? Ada yang mempersamakannya, namun pandangan ini tidak banyak didukung oleh ulama. Dua kata yang seakar, bila berbeda timbangan, pasti mempunyai perbedaan makna, dan bila salah satunya memiliki huruf berlebih, maka biasanya kelebihan huruf menunjukkan kelebihan makna. Ziyadah al-makna, ya dulu ala, ziyadah, al-makna, demikian bunyi kaidah yang mendukung pandangan di atas. Jika demikian, apa perbedaan antara Rahman dan Rohim? Banyak ragam jawaban terhadap pertanyaan ini. Imam Ghazali dalam bukunya, Al-Maqsad Al-Aqla, setelah menjelaskan bahwa, kata Rahman merupakan kata khusus yang menunjuk kepada Allah, dan kata Rohim bisa disandang oleh Allah dan selainnya, maka berdasar pembedaan itu, Hujatul Islam ini berpendapat, bahwa rahmat yang dikandung oleh kata Ar-Rahman, seyogianya merupakan rahmat yang khusus, dan yang tidak dapat diberikan oleh makhluk, yakni yang berkaitan dengan kebahagiaan ukhrawi, sehingga, Ar-Rahman adalah Tuhan yang Maha Kasih terhadap hamba-hambanya, pertama, dengan penciptaan, kedua, dengan petunjuk hidayah meraih iman dan sebab-sebab kebahagiaan, selanjutnya yang ketiga, dengan kebahagiaan ukhrawi yang dinikmati kelak, serta keempat, adalah kenikmatan memandang wajahnya di hari kemudian. Pendapat Imam Ghazali di atas tidak memuaskan, karena dengan demikian, makhluk-makhluk lain yang tidak dibebani taklif, atau katakanlah tumbuh-tumbuhan dan binatang, sama sekali tidak tersentuh oleh rahmatnya yang dikandung oleh kata Rahman. Bukankah makhluk-makhluk itu, tidak akan meraih surga apalagi memandang wajahnya kelak? Pendapat lain, dikemukakan oleh mereka yang melakukan tinjauan kebahasaan, seperti dikemukakan sebelum ini, bahwa timbangan faklan, biasanya menunjukkan kepada kesempurnaan dan atau kesementaraan, sedang timbangan fakil, menunjuk kepada kesinambungan dan kemantapan. Karena itu, Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa, Rahman adalah rahmat Tuhan yang sempurna tetapi sifatnya sementara, dan yang dicurahkannya kepada semua makhluk. Kata ini dalam pandangan Abduh, adalah kata yang menunjuk sifat fi'il perbuatan Tuhan. Dia Rahman, berarti dia mencurahkan rahmat yang sempurna. Tetapi rahmatnya yang ditunjuk ini, bersifat sementara dan tidak langgeng. Ini antara lain dapat berarti, bahwa Allah mencurahkan rahmat yang sempurna dan menyeluruh, tetapi tidak langgeng terus-menerus. Rahmat menyeluruh dalam arti, menyentuh semua manusia mukmin atau kafir bahkan menyentuh seluruh makhluk di alam raya, tetapi karena ketidaklangengan atau kesementaraannya, maka ia hanya berupa rahmat di dunia saja. Bukankah rahmat di dunia menyentuh semua makhluk, tetapi dunia itu sendiri, begitu juga rahmat yang diraih di dunia tidak bersifat abadi.
Adapun kata rohim, yang patronnya menunjukkan kemantapan dan kesinambungan, maka ia menunjuk kepada sifat zat Allah, atau menunjukkan kepada kesinambungan dan kemantapan nikmatnya. Kemantapan dan kesinambungan hanya dapat wujud di akhirat kelak, di sisi lain, rahmat ukhrawi hanya diraih oleh orang taat dan bertakwa. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah, yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu, bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Al-A'raf, ayat 32. Karena itu, rahmat yang dikandung oleh kata rohim, adalah rahmat ukhrawi yang akan diraih oleh yang taat dan bertakwa kepadanya. Ada juga yang berpendapat bahwa, kata Rahman, menunjuk kepada Allah dari sudut pandang, bahwa dia mencurahkan rahmat secara faktual, sedang rahmat yang disandangnya dan yang melekat pada dirinya, menjadikan dia berhak menyandang sifat rohim. Dengan demikian, gabungan kedua kata itu, menggambarkan dalam benak bahwa, Allah Rahman mencurahkan rahmat kepada seluruh makhluknya karena dia rohim, yakni dia adalah wujud atau zat yang memiliki sifat rahmat. Memang, sekali-sekali boleh jadi seorang yang bersifat kikir, mengulurkan tangan bantuan kepada orang lain. Di sini bantuan yang diberikannya itu tidak mengubah kepribadiannya yang kikir. Bantuan yang diberikannya itu tidak bersumber dari sifat pribadinya yang sesungguhnya, berbeda dengan seorang pemurah ketika mengulurkan bantuan. Dengan kata Ar-Rahman, tergambar bahwa Allah mencurahkan rahmatnya, dan dengan Ar-Rahim, dinyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Penyebutan Ar-Rahim, setelah Ar-Rahman, bertujuan menjelaskan bahwa, anugerah Allah apapun bentuknya, sama sekali bukan untuk kepentingan Allah atau suatu pamrih, tetapi semata-mata lahir dari sifat rahmat dan kasih sayangnya yang telah melekat pada dirinya. Dalam konteks hubungan ayat, dapat dikatakan bahwa, pemeliharaan dan pendidikan yang dilakukannya terhadap seluruh alam, bukan untuk kepentingannya, sebagaimana tidak jarang dilakukan oleh makhluk. Bukankah kita memelihara ayam agar dia gemuk, atau bertelur, dalam rangka memperoleh keuntungan bila dijual? Allah tidak demikian. Pemeliharaan dan pendidikannya lahir dari rahmat kasih sayangnya. Dengan penjelasan ini, kiranya sirna sudah dugaan yang menyatakan, ayat ketiga surah Al-Fatihah ini, adalah ulangan makna dari dua kata serupa, yang terdapat pada ayat pertama, basmalah. Rahmat Allah tidak terhingga, bahkan dinyatakan, rahmatku mencakup segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf, ayat 156. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku mengatasi dan mengalahkan amarahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, seperti dikemukakan di atas, berakar dari kata rohim, yang juga telah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Apabila disebutkan kata, rahim, maka yang terlintas di dalam benak adalah, ibu yang memiliki anak. Pikiran ketika itu akan melayang kepada kasih sayang yang dicurahkan sang ibu kepada anaknya. Tetapi, jangan duga bahwa, sifat rahmat Tuhan sepadan dengan sifat rahmat ibu, betapapun besarnya kasih sayang ibu. Bukankah kita harus meyakini bahwa, Allah adalah wujud yang tidak memiliki persamaan dalam zat, sifat dan perbuatannya, dengan apapun dalam kenyataan hidup atau dalam khayalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan, rahmat Allah sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah berikut ini, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya ke bumi ini 1 bagian. Yang 1 bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk, yang tercermin antara lain, pada seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya, terdorong oleh rahmat kasih sayang, khawatir jangan sampai menyakitinya. Hadis riwayat, Muslim. Ketika seseorang membaca, Ar-Rahman dan atau Ar-Rahim, maka diharapkan jiwanya akan dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayang, dan saat itu, rahmat dan kasih sayang akan memancar keluar dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Bukankah perbuatan merupakan cerminan dari gejolak jiwa? Bukankah jika seorang sedang dirundung kesedihan atau kesakitan, keindahan dapat dianggapnya keburukan? Tidakkah kalau ia sedang dimabuk asmara, segalanya terlihat olehnya indah? Bukankah setiap wadah menumpahkan isinya? Sebuah gelas berisi sirup, jangan duga yang tumpah selain sirup. Di atas telah dikemukakan pendapat-pendapat, menyangkut perbedaan antara Rahman dan Rohim. Menurut Al-Ghazali, buah yang dihasilkan oleh Rahman pada aktivitas seseorang adalah bahwa, Allah akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lengah, dan ini mengantar yang bersangkutan untuk mengalihkan mereka, dari jalan kelengahan menuju Allah, dengan memberinya nasihat secara lemah lembut, tidak dengan kekerasan, memadang orang-orang berdosa dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan gangguan, serta setiap kedurhakaan yang terjadi di alam raya, bagai kedurhakaan terhadap dirinya, sehingga dia tidak menyisihkan sedikit upaya pun untuk menghilangkannya sesuai kemampuannya, sebagai pengejawantahan dari rahmatnya terhadap si pendurhaka, jangan sampai ia mendapatkan murkanya dan kejauhan dari sisinya. Sedangkan buah Ar-Rahim, menurut Al-Ghazali adalah, tidak membiarkan seorang yang butuh, kecuali berupaya memenuhi kebutuhannya, tidak juga membiarkan seorang fakir di sekelilingnya atau di negerinya, kecuali dia berusaha untuk membantu dan menampik kefakirannya, dengan harta, kedudukan, atau berusaha melalui orang ketiga, sehingga terpenuhi kebutuhannya. Kalau semua itu tidak berhasil ia lakukan, maka hendaklah ia membantunya dengan doa, serta menampakkan rasa kesedihan dan kepedihan atas penderitaannya. Itu semua, sebagai tanda kasih dan sayang, dan dengan demikian, ia bagaikan serupa dengannya dalam kesulitan dan kebutuhan.
Kita juga dapat berkata bahwa, seseorang yang menghayati bahwa Allah adalah Ar-Rahman, yakni pemberi rahmat kepada makhluk-makhluknya dalam kehidupan dunia ini, karena dia Rohim, yakni melekat pada dirinya sifat rahmat, maka penghayat makna-makna itu akan berusaha memantapkan pada dirinya sifat rahmat dan kasih sayang, sehingga menjadi ciri kepribadiannya. Selanjutnya, ia tak akan ragu atau segan mencurahkan rahmat kasih sayang itu, kepada sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, atau agama, maupun tingkat keimanan, serta memberi pula rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk lain, baik yang hidup maupun yang mati. Ia akan menjadi bagai matahari yang tidak kikir atau bosan memancarkan cahaya dan kehangatannya, kepada siapapun dan dimanapun. Kalaupun terdapat perbedaan dalam perolehan cahaya dan kehangatan, maka itu lebih banyak disebabkan oleh posisi penerima, bukan posisi pemberi, karena matahari selalu konsisten dalam perjalanannya, serta memiliki aturan atau hukum-hukum yang tidak berubah. Itulah buah yang diharapkan dari bacaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim.